واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الحاضرون وأيتها الحاضرات فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mencurahkan nikmat yang tak terhingga banyaknya, yang tidak bisa kita hitung saking melimpahnya rahmat Allah kepada kita. Dan rahmat serta karunia Allah yang terbesar yang hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai adalah nikmat al-hidayah, nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat ibadah, nikmat hidayah tersebut adalah nikmat ibadah. Ya, dan ibadah yang paling afdal, termasuk yang paling utama di sisi Allah adalah ibadah menyelamatkan diri kita dari laknat. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwasanya dunia ini terlaknat ternyata? Ini bukan kata saya, namun kata Rasulullah SAW dalam hadis Hasan. Dihasankan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan Imam Ibnu Majah serta Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman serta Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat, kata Rasul. Jadi laknat ini secara bahasa artinya adalah jauh dari rahmat, gitu ya, jauh dari kasih sayang Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa yang ada di dalamnya. Jadi seluruh yang ada di dunia ini terlaknat, termasuk kita juga, gitu kan? Kecuali ada beberapa hal yang dikecualikan oleh Nabi. Illa kecuali zikrallahi wa man walahu. Kecuali yang pertama zikir kepada Allah dan yang sama dengan zikir. Apa yang sama dengan zikir? Seluruh ibadah. Salat itu bagian dari zikir, Pak. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, gitu. Meninggalkan maksiat juga zikir. Karena orang tidak akan mampu meninggalkan maksiat kalau tidak ingat kepada Allah. Jadi melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, itu semua zikir. Itulah yang disebut dengan illa dzikrallah wa ma walahu. Kecuali zikir kepada Allah dan yang sama dengan zikir itu.
wa aliman, dan orang yang berilmu, au muta'alliman, dan atau orang yang mempelajari ilmu. Orang yang duduk untuk ilmu agama ini salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari laknat gitu. Namun ya, para setan tidak akan senang manusia terbebas dari laknat. Nah, sehingga dibuatlah manusia ia malas untuk duduk di majelis ilmu. Ia lebih suka nongkrong di warung kopi. Bikin kopi disaring ya, dan tidak menuntut ilmu, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini contoh Pak ya. Artinya kalau orang lebih suka perkara dunia daripada menuntut ilmu agama, berarti tentu itu tipu daya setan. Karena dia akan luput dengan keutamaan yang sangat banyak sekali ya. Di antara keutamaan itu adalah ampunan dari malaikat untuk orang yang duduk di majelis ilmu, Pak. Jadi disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama di majelis, ya kan? Di majelis ilmu. Tidak hanya malaikat ternyata, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan hatal hitan, sampai hitan ya. Sampai ikan yang ada di laut ya, itu memohonkan ampunan bagi ya orang yang mempelajari ilmu. Ini luar biasa keutamaannya. Kemudian salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka untuk itu hadirin, mari kita niatkan kita datang ke sini dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah, serta mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Zaman dahulu Pak, ya, ilmu itu susah. Artinya ya, orang yang betul-betul ingin mempelajari ilmu harus mendatangi sumber ilmu. Sekarang sudah banyak sumber ilmu. Bahkan sumber ilmu yang mendatangi, bahkan sumber ilmu terkadang ya minta maaf ya, maaf Ustadz ya, DKM nggak mampu lagi gitu. Karena ada pengalaman, saya pernah ngisi pengajian di daerah agak jauh dari kota Jambi ini. Ya pengurus nggak datang, ya cuman marbotnya datang. Kemudian ada bapak-bapak tua, orang kampung itu 4 orang. Di situ nggak ada pengajian Pak, jauh. Kalau dari kota Jambi ini sekitar 20 menit lah. Ya. Sudah masuk di luar kota Jambi, Jaluko itu Pak. Dan yang menariknya yang datang itu Pak, alhamdulillah orang umum. Ada bapak-bapak yang tadinya nggak paham ya tentang masalah tauhid, sunnah gitu. Nah, sekarang sudah mulai bapak itu paham, oh gitu. Nah, ini. Artinya apa? Artinya ya kita harus semangat menuntut ilmu ya. Jangan sampai ya kita orang umum saja datang ya. Kita sebagai DKM nggak datang. Ada juga yang seperti itu. Ya. DKM nggak datang, masya Allah ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini Pak, bermajelis ini adalah sunnah ini. Sunnah Nabi. Nabi yang menganjurkan kita untuk bermajelis ini, Nabi yang menyuruh. Banyak sekali dalilnya hadirin. Di antaranya hadis yang sering kami sampaikan riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun. Tidaklah berkumpul satu kaum di mana di masjid fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan. Ada guru, ada murid, ya, ada syekh, ya, ada tulab gitu ya, ada guru, ada murid, mereka mengajarkan ilmu agama. Ya, illa nazalat alimus sakinah, akan turun kesakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat alaihim rahmah, kemudian mereka akan diliputi rahmat Allah nih. Kita ke masjid ini dalam rangka untuk meraih apa? Rahmat Allah. Nah, maka ya tidak semua orang yang Allah beri ya hidayah untuk bisa bermajelis ilmu kecuali orang yang Allah hendaki rahmat dari sisi Allah. Dengan rahmat Allah itulah nanti kita masuk surga, Pak. Tidak dengan amal yang banyak, namun dengan rahmat Allah. Maka menuntut ilmu ini Pak diliputi dengan rahmat Allah. Illa ghasyiyat alaihimur rahmatu. Ya akan diliputi orang-orang yang di majelis ilmu itu dengan rahmat. Maka untuk itu kita harus bersemangat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarhul Usulis Salasah. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya ya kita sudah sampai ya permasalahan yang keberapa, Ki? Ya, yang ketiga, al-mas'alatus salisah. Permasalahan yang ketiga. Ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya, yakni kepada tauhid ya, kemudian kepada sunnah Rasul dan kepada agama Islam sesuai dengan dalil-dalilnya. Baik, ya. Silakan Akhi Alan, ya. Nah. An yubayyinu ya. Linnasi ya. Idam. Al-khairat. Minadh dhulumati. Sallallahu alaihi wasallam. Bili jamin. Ya. Bili jamin ya. Bukan bil jamin ya. Bili jamin ya. Iya. Jadi pembahasan kita masih seputar ya anjuran untuk berdakwah ke jalan Allah. Jadi sebelumnya kan anjuran berilmu. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga berdakwah kepada ilmu. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya Syekh Shalih Al-Fauzan selaku pensyarah kitab ini mengatakan tidak cukup seorang itu hanya belajar saja serta beramal untuk dirinya, tidak. Maka dia harus berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak ilmu yang dia pelajari. Maka ketika seseorang telah belajar mengamalkan ilmu, maka ada tahapan yang berikutnya yaitu dakwah. Dan dakwah ini ternyata adalah pekerjaan seluruh para nabi dan rasul, wazifatul anbiya'i wal mursalin. Jadi berdakwah ini Pak, ini pekerjaan seluruh para nabi dan rasul. Makanya di sini beliau melanjutkan hadza mitsaqun, ini adalah sebuah perjanjian. Jadi dakwah ini adalah sebuah janji, Pak. Akhadahullahu 'alal ulama, yang Allah telah ambil atas para ulama. Jadi ulama sudah nekan kontrak dengan Allah, itulah bahasa kita. Untuk menyampaikan agama Allah. An yubayyinu linnas, supaya mereka menjelaskan kepada manusia ma 'allamahumullah, apa yang telah Allah ajarkan mereka para ulama tersebut. Min ajli an yansyural khair, supaya mereka menyebarkan kebaikan, wa yukhrijun nasa, dan mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kebid'ahan menuju cahaya sunnah, dari kegelapan kemaksiatan, kezoliman, ya, perbuatan-perbuatan fahisyah menuju cahaya ketaatan dan kesolehan. Nah, itulah tugasnya para ulama dan para dai.
Wa hadza amalur rusul, dan ini adalah kata beliau amalan seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga salawat dan salam atas mereka. Kemudian tugasnya apa? Apakah hanya tok para rasul? Apakah hanya sebatas para rasul? Tidak. Berdakwah juga tugas wa manittaba'un, siapa saja yang mengikuti mereka para rasul. Ya, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini Pak, ini dihafal kalau bisa ayat ini Pak ya. Ini ayat menjelaskan tentang ya pekerjaan ciri khas Rasul dan pengikut Rasul ayat ini. Yaitu surah Yusuf ayat 108 ini Pak ya, surah Yusuf 108. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, kata Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan. Mengatakan apa? Ini ya firman Allah yang berikut ini. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili. Wahai umatku, ini adalah jalanku. Kalau seandainya kita ingin mengikuti jalannya Nabi, ayo ya kita amalkan ayat ini, hadhihi sabili. Ini adalah ayat, ini adalah jalanku, kata Rasulullah. Bagaimana jalan Rasul itu? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita ingin ikut jalannya Rasul, maka marilah sama-sama mengajak manusia ke jalan Allah dan tidak cuek bebek. Bagaimana cuek bebek Pak? Ya nggak ada kepedulian dia dengan kaum muslimin. Biarin, nak syirik lah, nak bid'ah lah gitu ya. Yang penting saya tidak seperti itu. Tidak bisa Pak. Apalagi orang itu berilmu. Nah, kecuali memang dia nggak ada ilmu Pak ya. Dia nak jelaskan tidak bisa juga gitu kan. Tidak tahu juga dia entah siapa yang benar katanya. Tapi orang yang sudah mempunyai ilmu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya Nabi itu? Ad'u ilallah, yaitu berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, yaitu ilmu, hujjah, burhan. Jadi basirah itu kata ulama tafsir artinya adalah hujjah. Dengan hujjah Pak, dengan dalil itu maksudnya. Jadi seseorang itu berdakwah dengan dalil gitu ya. Bukan dengan apa? Dengan retorika semata. Bukan hanya dengan kemampuan untuk menyusun narasi dan kata-kata. Enggak, ya kan? Seperti orang-orang motivator, ya. Hanya modal dan retorika dalam menyusun kata-kata saja. Sementara tidak punya landasan dan data, dalil referensi dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, tentu bukan itulah ya jalannya Rasul. Kalau jalannya Rasul, beliau berdakwah dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, ilmu Pak. Dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis. Ya dengan data. Bukan dengan pendapat semata, dengan opini. Kalau menurut opini saya tidak bisa. Harus ada datanya, dalilnya mana kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku kata Rasul yang berdakwah di atas ilmu itu. Kemudian wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Jadi kalau kita ingin ikut Nabi Pak, ambil ini. Baru sah kita dikatakan pengikut Nabi. Ambil bagian dalam dakwah. Ya, misalkan dakwah sekarang Pak, ya, ada suatu lembaga dakwah yang bergerak misalkan berdakwah, kita ikut dalam hal itu Pak. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita adalah orang yang punya tenaga, misalkan kurang uangnya, ya dengan tenaga. Apa yang bisa kita bantu? Kita luangkan waktu kita. Tapi kita mungkin Allah karuniakan alhamdulillah dengan kecukupan harta, lebih harta kita, maka kita bantu dakwah. Sebagaimana para sahabat dahulu ya, Abu Bakar itu luar biasa Pak. Nggak bisa kita menandingi sekarang ya, menyamai atau apa namanya ingin 100% kayak beliau, tidak bisa. Bahkan ketika biaya untuk perang itu kan butuh biaya itu kan. Jadi ditanya oleh Rasul, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, ya. Apa yang engkau tinggalkan untuk Allah? Ya taraktullah, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Ya, karena semua hartamu sudah engkau infakkan ini. Maka Abu Bakar dengan pede mengatakan, dengan keyakinan mengatakan, taraktuhum Allah wa rasulahu.
Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Umar saja nggak mampu. Umar hanya mampu separuh, Pak. Separuh hartanya diinfakkan di jalan Allah, separuhnya untuk keluarganya. Kalau kita sekarang, ya, nggak sampai secuil kuku mereka. Kita mungkin cuman waktu yang bisa. Giliran harta, waduh, nggak bisa gitu ya. Udahlah pakai proposal saja gitu kan. Kan seperti itu Pak ya. Ini kenyataan harus kita sampaikan Pak. Seperti itu. Ya. Insya Allah ada juga yang berani kan gitu. Enggak semuanya juga yang enggak seperti itu Pak ya. Namun kebanyakan seperti itu tidak bisa menyamai bagaimana kekuatan imannya para sahabat yang sangat luar biasa. Karena mereka betul-betul sudah mantap keimanannya itu Pak. Harta memang sudah ditaruh di tangan, tidak lagi di hati. Yang di hati akhirat, sehingga kalau harta di tangan gampang untuk melepaskannya. Tapi kalau di hati Pak susah emang kan. Kalau habis oke zaman kan. Ya kan bagaimana cara saya mendapatkannya? Itu kalau mindset kita, ya kan? Tapi kalau mindsetnya para sahabat enggak, ya. Karena mereka yakin, ya kalau seandainya ya dikeluarkan harta di jalan Allah tidak akan berkurang. Karena mereka yakin dengan sabda Nabi, "Manaqasa malun bisadaqah." Tidak akan berkurang harta itu dengan disedekahkan. Nah itu. Kalau kita kan belum Pak ya, belum sampai ke situ. Namun kita bertahap ya ingin menyamai para sahabat, berusaha untuk mencontoh kekuatan keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hadhi tariqatur rasul, ini adalah jalannya Rasul. Apa jalannya Rasul itu, Pak? Apa, Pak? Berdakwah di atas ilmu berdasarkan surah Yusuf ayat 108 ini, Pak. Wa tariqatu atba'i, dan jalan para pengikutnya. Jadi kalau seandainya kita ingin mengikuti Nabi, ayo ambil bagian di dalam dunia dakwah. Dan kita alhamdulillah Pak ya, untuk sekedar menyampaikan saja ya, kita punya visi misi dakwah. Ya, dakwah tauhid di pelosok. Ya. Jadi setiap bulan itu kita pergi ya ke Jangkap, ke desa yang memang orang awam betul, Pak. Ya, namun alhamdulillah ya kata orang situ ya, kata abang masyarakat situ, semenjak alhamdulillah dengan dakwah tauhid yang kita pelopori di situ sekarang alhamdulillah ya, sudah tidak ada lagi orang-orang yang ke makam keramat gitu. Iya, kemudian sudah banyak orang nggak percaya dengan sesajenan kepada pohon gitu ya, dengan zimat-zimat gitu. Nah, karena sebelumnya itu luar biasa katanya. Bahkan ada pohon kuburan keramat yang setiap sekali setahun itu orang-orang di situ ngasih persembahan sajen gitu. Nah ini, maka dengan alhamdulillah masuknya dakwah tauhid ya, maka tradisi-tradisi itu bisa kita sedikit demi sedikit kita perbaiki dan kita berantas. Nah ini hadirin yang dimuliakan, karena memang di kampung-kampung itu Pak, yang namanya syirik itu sudah menjadi adat dan tradisi kebiasaan masyarakat. Iya, orang pakai zimat sudah menjadi kebiasaan Pak. Anak kecil ya kan, itu dikasih zimat. Nah, itu yang kita jelaskan ke masyarakat, tidak boleh. Dan kita kasih solusinya dengan doa-doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak. Ya, jadi kalau Bapak sekalian ingin ikut andil di dalamnya ya bisa melalui admin kita. Ya. Dan kita juga ada dakwah ke suku anak dalam di Nyogan kemarin. Kalau sebelumnya pernah di Bukit Mengkilam ya di Bangko. Nah, itu mereka sudah mu'alaf, namun luar biasa Pak. Sholat nggak bisa, toharoh nggak bisa gitu. Nah, karena mereka di Bangko itu pindah-pindah, maka kemarin itu dakwah kita terhenti setahun ini Pak, beberapa tahun ini ya. Karena orangnya nomaden, susah gitu kan. Kita lah masuk ke desa itu rupanya pindah dia, nggak tinggal di situ lagi gitu. Itu sekilas Pak ya tentang ya gerakan dakwah pedalaman, dakwah tauhid Pak ya. Pedalaman. Karena kalau di kota ini Pak kita melihat sudah alhamdulillah banyak dai Pak ya.
di masjid itu ada kajian, di masjid sono ada kajian. Tapi kalau di desa apa? Jarang. Mungkin kalau di desa itu sekali setahun Maulid Nabi mereka gitu kan. Nah, itu pun tidak maksimal pengajiannya kan gitu. Ya hanya sekali setahun atau momen-momen tertentu saja. Ini hadirin yang Allah muliakan. Taib, kemudian kata beliau, wa tariqatu atba'i, dan jalannya para pengikutnya Rasul. Bagaimana Pak? Ini Pak, ini yang beliau jelaskan berdasarkan ayat ini Pak ya. Yang pertama wal ilmu. Jadi jalannya Rasul dan para sahabat itu Pak, yang pertama mereka giat menuntut ilmu agama ini. Jadi Pak, malu kita kalau kita mengaku seorang pengikut salaf ya. Dengan istilah salafi ya, kalau seandainya tidak gemar menuntut ilmu agama. Ya kan? Ya. Kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad, Muhammadi ya, atau salafi ya, maka ciri dari Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu adalah al-ilm. Mereka giat menuntut ilmu. Kemudian wal amal, dan mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga wa da'wati ila Allah azza wa jalla, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yad'u, kata beliau, barang siapa yang tidak berdakwah, wa huwa qadirun ala da'wah, sementara dia mampu untuk berdakwah, wa indau ilmun, dan dia punya ilmu, wa katamahu, kemudian dia sembunyikan ilmunya, maka disebutkan dalam hadis sahih Pak ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadisnya sahih, bahwasanya fa innahu yuljamu, dia akan dicambuk di hari kiamat, bilijamin min nar, dari cambuk dari api neraka, yaumal qiyamah, dari kiamat. Sehingga apa Pak? Dosa besar. Kitman ya, kitmanul ilmi ya, min kabairi dzunub ya. Menutupi ilmu atau menyembunyikan ilmu Pak, dia mampu untuk menjelaskan ilmu kemudian tidak disampaikannya, dia punya ilmu. Nah, ini termasuk dosa besar ini. Makanya kita ini berdakwah gitu ya, menyampaikan ilmu, karena kita alhamdulillah ada sedikit ilmu yang Allah titipkan gitu ya. Makanya kita sampaikan ilmu itu, karena ini diantara haknya ilmu. Ya. Fa innahu yuljamu bilijamin min narin yaumal qiyamati kama fil hadis. Ya, pada hari kiamat dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud ini. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, sekarang masuk kita masalah yang keempat. Tafadhal Mas. Wa amara ya, wa naha anil munkar ya. Ya, saya ta'arradu lil adhan. بالقول أو بالفعل فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله وقدوته في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وخيرتهم sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ada 4 Pak ya. Ada 4 kewajiban kata penulis kitab. I'lam rahimakallah, ya kita ya flashback ya, kita kembali kepada pembahasan yang sebelumnya. Penulis mengatakan sebelumnya, i'lam rahimakallah, ketahuilah kata beliau, yang semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib atas kita gitu ya, terjemah bebasnya. Apa yang diwajibkan itu? Ta'allumu arba'a masaila, mempelajari 4 perkara. Ini yang keempat, ya. Yang keempat adalah al-mas'alatur rabi'atu, ya, yang keempat, masalah yang keempat yang wajib ya untuk kita kerjakan, as-sabru 'alal adza fi. Sabar atau sabar
atas gangguan fihi di dalamnya, yakni kembali kepada dakwah. Jadi sabar dalam menghadapi segala ujian, cobaan dan gangguan di jalan dakwah. Karena pasti akan diuji, Pak. Jadi itu sudah sunatullah. Siapapun yang melakukan kebaikan pasti akan diuji oleh Allah. Karena Allah ingin melihat, mengetahui. Allah sudah tahu juga. Namun Allah hanya ingin mengetes saja, Pak. Ya, bahwasanya siapa manusia yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah. Sehingga dia akan sabar. Karena kesabaran itu, ya, standarisasi atau barometernya adalah keikhlasan, Pak. Orang akan semakin sabar apabila keikhlasan itu besar. Jadi antara sabar dan ikhlas itu, Pak, ya, dia bagaikan dua hal yang saling berhubungan. Artinya dia saling berbanding lurus gitu. Semakin besar keikhlasan seseorang itu, maka dia akan semakin sabar, Pak. Misalkan kita ikhlas untuk menerima istri kita, Pak. Maka ketika kita betul-betul karena Allah meminang istri kita, maka kita akan sabar, Pak. Ya kan? Tidak cepat-cepat kita marah, tidak cepat-cepat kita pisah dengan istri gitu. Karena kita sabar gitu ya. Dalam menghadapi seluruh keburukan, cobaan, ya kan? Karena diawali dengan keikhlasan. Iya. Sesuatu kalau dibangun di atas keikhlasan, dia akan dia akan kokoh, istiqomah, akan konsisten dia. Itu, Pak. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu ikhlas, ya, insya Allah kita akan konsisten melakukan itu. Contoh kita sholatnya ikhlas, Pak. Maka insya Allah, ya, apapun cobaan yang kita hadapi, kita tetap akan sholat. Karena keikhlasan itulah yang akan membuat kita konsisten dalam melakukan amal. Jadi kenapa orang itu nggak konsisten untuk ilmu, nggak konsisten? Nah itu mungkin ada masalah dengan keikhlasannya. Mungkin dia hanya euforia gitu ya, nengok ya orang rame-rame ke masjid untuk ilmu, ya ke masjid juga, kurang menyadari bagaimana pentingnya untuk ilmu misalkan. Sehingga ada masalah sedikit dengan jamaah atau dengan yang lain, tersinggung sehingga nggak datang lagi. Ya Pak? Iya. Artinya keikhlasan dipertanyakan. Maka seseorang itu ikhlas, ya, dalam melakukan sesuatu, dia akan konsisten dalam melakukan itu. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pensyarah mengatakan asyarhu, ya, keterangan, ya, atau penjelasan. Qala syarihu hafizahullah, qauluhu, ucapan beliau, yakni penulis as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat yang wajib kita amalkan itu adalah sabar, ya, di atas, ya, gangguan di dalam jalan dakwah itu. Kemudian beliau mengatakan ma'lumun, telah diketahui gitu ya. Anna man da'an nasa, sesungguhnya siapa saja yang mengajak manusia, yang berdakwah kepada manusia, wa amaru bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, fa innahu sayuta'arradu lil adza, maka dia akan, ya, ditampakkan atau dihadapkan dengan gangguan. Minal asrar, dari orang-orang yang buruk. Asrar ini jamak, ya, dari syarir, ya, iya, syar gitu ya. Iya. Jadi orang-orang yang mengajak orang untuk melakukan ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, maka dia akan menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang yang buruk. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia, Pak, mayoritas manusia la yuridunal khaira, mereka tidak menginginkan kebaikan itu, Pak. Ini mayoritas manusia. Kenapa? Karena mereka lebih, ya, mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini, Pak, ini lebih senang, ya, lebih menjanjikan kenikmatan sementara. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya gitu, Pak, ya? Al-Qur'an ternyata juga sudah, ya, berbicara dengan hal yang sama. Karena kebanyakan manusia itu, ya, kalau kita ikuti kata Al-Qur'an, maka akan menyesatkan kita. Artinya jangan kita berpatokan dengan mayoritas. Sehingga dalam Islam itu, Pak, kebenaran itu tidak ditentukan oleh mayoritas. Kebenaran itu, Pak, tidak ditentukan oleh mayoritas atau suara terbanyak atau kebanyakan. Dalilnya apa, Pak? Banyak sekali, dan diantaranya Al-Quran, ya, dalam surah Al-An'am ayat 116. Apa kata Allah? Wa in tuti'
aktsaru man fil ardi, dan jikalau engkau wahai Muhammad ya tuti' mentaati atau mengikuti aksaro kebanyakan atau mayoritas kalau bahasa kita man fil ardi, manusia yang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau wahai Muhammad dari jalan Allah. Kita juga, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun pelajarannya juga untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidaklah mengikuti kecuali persangkaan, karena kebanyakan manusia itu Pak banyak mengikuti opininya aja. Kalau menurut saya, ya saya sangka seperti itu, dhann, ya kalau dalam bahasa Arabnya dhann, ya sangkaan aja. Wa inhum illa yakhrusun, ya. Tidak ada benar, hanya kedustaan saja, ya. Yang kalau bahasa gaulnya sekarang hanya omdo mereka, ya. Yakhrusun itu ya, omdo aja, ya. Yakhrusun yakni yadhunnun wa yakdibun, ya. Hanya sangkaan, hanya modal opini, dan mereka juga ya yakdibun, berbohong. Ini itu yakhrusun. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya apa? Ya, betul apa yang dikatakan oleh pensara ya. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia itu la yuridunal khaira. Tidak mau kebenaran ya. Bal yuriduna syahwat, betul. Kebanyakan manusia itu Pak pinginnya syahwat. Maka lihat Pak ya, kita ambil saja realita di lapangan Pak. Orang yang ke masjid ya, dibandingkan dengan konser, mana yang banyak Pak? Sekarang datang ya, apa namanya itu penyanyi yang buka-bukaan dari Amerika, misalkan datang ke Indonesia gitu. Oh itu penuh Pak lapangan. Jangankan artis internasional Pak, artis nasional aja lokal tiba ke Jambi ini rame itu Pak. Padahal ya kita udah tahu apa perbuatannya, naudzubillah Pak ya, yang direkam rupanya di-share kemana-mana dulu ya. Itu masih ngepen juga orang sama dia. Ya kan, seharusnya dia tobat nasuha gitu kan. Banyak mengingat Allah ya kan. Nah, karena dibuka aibnya oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu zani. Ya pezina dia. Itu dijadikan fans sama orang sekarang. Ya kan? Oh mantap sekali gitu ya. Akan penuh Pak lapangan itu kalau datang seperti itu. Sementara masjid lengang, ya Pak ya, sepi. Maka betul kata beliau, ya bal yuriduna syahwat. Akan tetapi manusia itu kebanyakannya itu suka dengan syahwat, betul. Wal muharramat, dan perkara-perkara haram. Wal ahwa, hawa nafsu al batilah, yang batil. Fa idza ja'a man yad'uhum ila Allah, maka apabila datang orang yang mengajak mereka ke jalan Allah, wa yarudduhum an syahwatim, kemudian menolak mereka dari syahwat mereka, fala budda ayakuna minhum raddu fi'lin bil qauli, maka ya ada penolakan ya dari mereka dengan ucapan, au bil fi'li, atau mereka menolak dengan apa? Dengan perbuatan ya. Fal wajibu ala man yad'u ila Allah, maka wajib ya hukumnya atas orang yang menyeru kepada Allah, wa yuridu wajhallahi, dan dia ingin wajah Allah, an yasbira, apa yang wajib baginya? An yasbira ya. Supaya dia sabar. Kalau ada orang yang tidak senang dengan dakwanya, sabar. Alal adza, atas gangguan di jalan dakwah itu Pak. Jadi banyak gangguan Pak. Terkadang ya kita di Pak, di persekusi ada. Terkadang pengajiannya ditutup ya kan. Nah, ini gangguan semuanya, itu cobaan. Maka yang wajib adalah sabar. Kemudian apa Pak? Wa an yastamirra fid dakwah, dia harus ya terus berdakwah, konsisten berdakwah. Jangan ya menyerah. Terus dia berdakwah ilallah, ke jalan Allah, wa qudwatuhu fi dzalik, dan role modelnya atau ya bahasa kitanya itu keduanya dalam hal itu adalah Rasul. Yang menjadi pedomannya dalam hal itu adalah Rasul. Ya adalah para
Rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam atas mereka, wa khairatuhum, dan yang terbaik di antara para rasul itu, wa khatamuhum, kemudian yang terakhir dari para rasul itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadal lagi. Sudah masuk waktu belum, Bang? Lama? Iya. Baik ya, karena sudah masuk waktu ya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan Pak ya, dengan pengajian yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ya amal saleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.